Apalagi yang pernah saya posting juga namanya makanan dari Sumatera Utara itu, ya, Batak itu, jadi daerah Medan, Ita-ita itu Masya Allah, salah satu makanan yang sangat sehat. Nanti coba nih buat beras ya, beras organik ya. Kalau nggak organik nanti Anda cuci dulu dengan baking soda atau dengan apa probiotik atau dengan cuka apel segala macam. Atau nanti beras itu direndam sebentar mungkin sejam 2 jam, nanti dikeringkan, tumbuk juk 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 juk, juk. Ya. Lalu setelah ditumbuk dihaluskan, nggak sampai halus-halus banget, nah, dalam satu mangkok gitu, dan satu mangkok lagi Anda siapkan kelapa parut. Kelapa parut. Lalu satu mangkok lagi kurang lebih mungkin seperempat itu Anda siapkan gula aren atau gula merah. Nah, campur semua dalam baskom, aduk juk, 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 juk. Pakai tangan Anda sendiri supaya banyak bakterinya. Nah, kan di tangan kita ada bakteri. Ya, kenapa banyak orang sekarang ketakutan luar biasa karena dia nggak punya senjata di sini bakteri ini. Bahkan bakteri sini jangan diotak-atik dengan bahan-bahan sintetik. Lalu bobok tadi, nah dibikin bulat-bulatan. Ya, bulat-bulatan. Manis nggak? Manis. Padat dan mengenyangkan dan penuh dengan ada vitamin, ada mineral, ada serat, ada protein. Kan kelapa protein, lemak juga. Ya, karbohidrat dapat dari gula aren. Gitu kan? Coba aja lihat, makan kayak begitu, nggak usah banyak-banyak, 2-3 kepel aja udah Masya Allah tuh. Mengenyangkan, sangat mengenyangkan, dan menariknya lagi dari yang saya dapatkan waktu saya belajar dengan seorang guru itu, dia katakan itu kalau rutin makan si tadi ya ita-ita itu 3 bulan tuh jantung akan bersih. Masya Allah. Simple, asal apa, whole food real food. Nah gitu, ingat ya, pesan kedua saya whole food real food ya. Jadi kalau sekarang mau glowing whole food real food, udah selesai. Insya Allah kan ibarat kata sel kita itu dia akan bersinar kembali. Mau whole food, real food, maksud apa namanya, mau glowing, misalkan mau ceria gimana, sel kita aja sekarang sedih kok. Kenapa sedih? Kan gini, namanya itu apa tuh namanya, antioksidan atau radikal scavenger itu. Mereka itu kan menyuplai elektron yang kosong. Jadi kalau ada orang yang moodnya turun terus, nggak semangat terus, maka ya, kalau dari sisi nutrisi gitu kan, kalau Anda lihat orang-orang kayak begitu tuh mungkin kurang antioksidan. Ya, coba cek makanannya apa. Kebanyakan mungkin yang dia makan tuh makanan-makanan yang kalau tanda kutip tuh mati. Ya, kebanyakan cuma sekedar rasa aja. Makan nasi goreng halal, tapi kalau secara vitamin, mineral segala macam sudah habis semua, sebagian besar habis, gitu kan. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman kayak begitu, apa yang harus Anda kerjakan? Ajak dia makan karedok, misalkan gitu. Ajak dia makan rujak. Nah itu kan whole food tuh, real food tuh. Ya. Nah, nanti lama-lama dia senang lagi tuh. Atau minimal ya potongin buah, kasih madu dikit, kasih garam sedikit, itu insya Allah akan mengenyang. Makanya kalau istilah-istilah kita pernah mendengar good food is good mood, itu iya, emang iya. Nah, jadi semakin banyak makanan alami yang kita makan tuh, sel kita tuh akan bahagia. Gitu loh. Ya sekarang Anda lihat aja banyak orang bawaan itu apa ya? Kadang-kadang saya nggak habis pikir gitu loh. Ya ini bukan indikator, tapi kadang-kadang ngeselin sih. Maksudnya gimana? Coba Anda naik motor, berhenti di lampu merah, ijo, apa yang Anda dengar? Klakson. Ya kan? Ten. Nggak juga orang mau lama-lama di lampu merah, sabarlah bentar. Kan gitu. Nggak juga orang mau baca Al-Baqarah di lampu merah tuh. Ya, tunggulah sebentar, orang bakal jalan. Kalau kecuali memang ban bocor kayak motor nggak nyala, tunggulah bentar. Di klakson itu kayak dipakai untuk apa ya? Meluapkan perasaan gitu loh, ketidaksabaran. Nah, coba dicek tuh kira-kira paginya sebelum berangkat kantor makan apa itu. Saya yakin nggak banyak makanan-makanan sehat yang dia makan. Karena emang apa ya? Behavior, sikap, bahkan attitude kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Ulama-ulama dulu ngomong kayak begitu semua, sama bahasanya. Ya, jadi kalau mau memperbaiki jadi kalau kita mau lihat karakter karakter sifat atau sikap satu negeri itu, coba lihat aja dari apa yang mereka makan. Wah itu dokter ngomong begini tuh
Timur Tengah tuh di Saudi Arabia tuh, Bapak nggak tahu di sono makannya apa. Begitu dekat apa Tower Zam-Zam bawah tuh. Bapak tengok di situ. Bapak Ibu tengok, lihat di situ apa yang dimakan oleh orang-orang Arab sana. Oh, dekat Masjidil Haram aja ada ayam goreng cepat saji. Ya, seperti itu. Belum lagi cerita tentang bagaimana kita bukan ngomongin jelek, bukan. Maksud saya itu karakter makanan saya bahas. Apalagi di sana kan apapun makanannya, minumannya soda. Di sana begitu. Pagi, siang, malam minumannya soda. Terus ada WhatsApp yang saya pernah dapatkan, katanya di daerah Saudi Arabia atau Arab Saudi itu katanya rumah sakit kosong. Mana ada kosong? Penuh dengan orang berpenyakitan sekarang. Ya, seperti itulah. Nah, kita ini juga sama ya. Kalau kita nggak mau berubah, tadi whole food, real food, ya kan bernasib sama. Umur 20 tahun sekarang yang kena diabetes banyak. Umur 20 tahun yang kena jantung banyak. Serius. Dulu ya, karakter penyakit itu 30-40 tahun ke atas, dia bilang ada artritis rheumatoid. Sekarang umur 30 tahun nih gimana nggak artritis rheumatoid? Gimana nggak gagal ginjal? Pagi siang malam ngopi, pagi siang malam ngeteh. Nggak ada air putihnya. Ya sudahlah. Jadi akhirnya apa? Orang jadi lemah. Dan masalahnya, ada satu masalah yang jauh lebih besar, Bapak sekalian. Ya. Masalah apa? Masalah di mana apa ya? Generasi ini mewariskan gen-gen yang bermasalah ya ke anak cucunya. Laki-laki yang kemudian mereka nikah dengan perempuan segala macam ya, pria wanita, akhirnya dia jadi suami dan istri dan dalam satu rumah tangga. Karena dulunya sebelum menikahnya itu sudah gen-gen belepotan ya. Makanannya juga makanan nggak sehat, minumannya nggak sehat, tontonan nggak sehat, teman nggak sehat, ya udah, anak pun akan begitu ya. Maka tadi ada postingan saya yang saya bahas tadi tentang bagaimana tubuh kita itu juga akan sakit ketika dimakan itu tidak sehat. Demikian juga dengan pikiran. Pikiran kita itu akan sakit juga kalau yang dimakan oleh pikiran kita itu tidak sehat. Maksudnya gimana? Ya ibarat kata gini lah. Tiap hari ditonton ya, misalkan acara-acara tentang korupsi, tentang apa yang sifatnya negatif semua. Pembunuhan segala macam, bencana alam itu terus nonton tiap hari. Ya, boleh nggak? Nggak ada yang melarang. Ya, lagi-lagi saya juga nggak bisa ngelarang, tapi itu akan menjadi atau mempengaruhi jiwanya. Lain cerita kalau dia misalkan dia tonton misalkan kajian-kajian Islam misalkan, atau mungkin lihat pemandangan, lihat teknologi, lihat sesuatu yang positif gitu kan, maka jiwanya pun akan positif. Dan yang menyedihkan itu ternyata penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hati atau kejiwaan atau pikiran ini jauh lebih berat daripada penyakit yang berhubungan dengan fisik. Itu masalahnya. Ya, udah jauh dari Al-Quran, sholat sering telat, sedekah kalau ingat, ya, sholat malam sering lewat, dan seterusnya gitu kan. Makan pun bermasalah, ya udahlah komplit plus gitu. Mau jadi apa nih generasi kita sekalian? Nggak kenal dengan ya madu, seperti nggak kenal katalah dengan produk-produk ya soda begini-begini. Yang dimakan apa ya gitu-gitulah. Akhirnya apa? Gennya kalau kata dokter Hiromisinya itu gen yang proteinnya itu cacat kata dia gitu loh. Jadi ada yang nggak berpasangan. Maka nggak heran anak-anak zaman sekarang itu ada sebagian, auzubillah min dzalik, ya semoga Allah jaga generasi ini. Itu subhanallah ya, banyak yang bermasalah ketika lahir. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir urusan makan segala macam kesehatan bukan urusan sederhana. Sekarang ini lihat di COVID. Males saya nggak usah ngomong COVID deh, karena kalau ngomong COVID gitu kan di Instagram, di Facebook itu langsung di ban. Iya. Ngomongnya virus, ada. Pakai P karena kita lagi berada di tanah Sunda. Bekasi kan Tunda. Virus. Kalau COVID pakainya K. COVID, COVID. Nah, gitu. Itu nggak di-ban kalau gitu kayaknya. Kelihatan di wabah ini, katakanlah ya, kita bisa menilai betapa lemahnya imun kita sekarang. Ya kan?
betapa lemahnya imun kita dan betapa lemahnya iman kita sekarang. Udah kelihatan kok, terbaca semua. Ya, jadi si COVID ini, ya, si virus ini itu ibarat kata apa ya, asesor gitu kan. Wah, ini ente ketahuan semua lemahnya imun dan imannya kita zaman sekarang. Ya, dan orang-orang yang kena pun ya semoga Allah ampuni mereka, tentunya kita mendoakan, dan semoga yang sehat, yang sakit pun kita doakan sembuh, dan semoga yang sehat kita Allah jaga ya. Tapi ya saya ceritanya itu pengen ayo kita sadar gitu loh. Udah pakai masker denda 50.000. Kenapa nggak mendenda? Kadang-kadang saya begitu kan. Kenapa nggak didenda juga orang yang makan nggak sehat tuh harus didenda juga tuh. Orang pakai masker apakah menjamin? Nggak juga. Karena imunitas, oke lah pakai masker. Saya nggak melarang, bagus pakai masker, protokol segala macam. Tapi kita nggak berpikir bahwa imunitas itu bukan cuma sekedar pakai masker face shield. Imunitas itu ternyata letaknya ada pada pencernaan. Pencernaan nggak dijaga, pagi, siang, malam masih juga makan begitu. Ya sudah, buka pintu lebar-lebar, psikopat COVID masuk. Gitu kan? Akhirnya apa? Gak kuat badannya. Dan sekarang ternyata terbukti. Ya, terlepas dari isu apapun berkaitan dengan virus ini sekarang katanya menyerang pencernaan segala macam. Ya udah, kita mau ngapain lagi? Intinya apa? Ayo siap sedia, bersiaga. Baik, jadi Bapak sekalian, tadi ya saya katakan ya bahwa imunitas kita itu memang letaknya daripada pencernaan. Maka tergantung bagaimana kita menjaga pencernaan kita ini. Ya. Dengan cara apa tadi ya? Tadi kata kunci itu whole food, real food itu aja. Ya. Itu salah satu caranya. Dan lakukan ya, di samping ya ada protokol kesehatan, udah ikutin saja silakan ya. Tapi yang perlu kita pahami juga, ayolah kita juga ikutin protokol syariat. Nah, gitu kan. Atau petunjuk dari Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, contohnya apa? Ya berbekam ya, setiap bulan. Ya, itu salah satu caranya kita untuk menjaga kesehatan badan kita. Ya, tentunya tetap dengan kewaspadaan tentunya ya. Kita menjaga juga, dan salah satu yang saya sarankan itu ya tadi ya, konsumsilah makanan-makanan ya, herbal-herbal yang sifatnya menguatkan pencernaan kita. Apa saja contohnya? Ya banyak lah, ada madu, ya betul, soda, ada kurma, ada probiotik ya. Itu salah satu caranya. Jadi itu Masya Allah ya, salah satu hal yang sangat mudah ya yang kita bisa lakukan di era seperti sekarang ini, dan yang ke depan juga sama ya. Maka ketika kita mulai membiasakan ini, maka itu akan menjadi karakter dari gen-gen yang ada pada itu. Jadi kalau orang tuanya hidupnya sehat, maka anaknya pun nanti insya Allah juga di sinilah ya juga akan memiliki contoh-contoh yang baik. Jadi kalau orang tuanya tiap hari makan yang nggak sehat, maka otomatis anak pun akan mencontoh. Anak akan mencontoh seperti itu.